Insyaallah akan diantarkan oleh Bapak Ustaz Haji Qasim SPD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul masyariq wal maghrib, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah tarawih rahimahumullah. Kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih sayang pada kita, Allah masih cinta pada kita, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa bersalawat kepada beliau. Karena beliaulah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat ini, pada kita semua, untuk kita jadikan panutan, kita jadikan teladan, baik dalam bermasyarakat, lebih-lebih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih rahimahumullah. Di bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, semoga segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini dengan judul ceramah membongkar keutamaan
dan keistimewaan surah Al-Ikhlas. Surah yang hanya terdiri dari 4 ayat, 15 kata atau kalimat, 47 huruf. Yang kita semua tahu bahwa membaca kitab Allah atau Al-Quran, mengqara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa membaca kitab Allah atau Al-Quran 1 huruf, baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Itu di luar Ramadan. Itu dasarnya. Kembali judul ceramah saya tentang surah Al-Ikhlas. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di masjid pertama dibangun oleh Rasulullah, di mana itu? Di Borneo atau di Indonesia atau di Mekah, di Madinah? Sepertinya yang pernah ke Tanah Suci, kalau dibawa oleh kloternya, sehingga sholat sunnah di sana. Jadi Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Pasti satu masjid ada imamnya. Ini di zaman Rasulullah. Dia ada salah seorang sahabat Ansar, maksudnya penduduk Madinah. Dia amanati untuk menjadi imam di Masjid Kuba, karena dia yang terbaik di waktu itu. Dan semua jamaah tidak mau diimami oleh imam yang lain selain mereka, selain beliau itu. Ini dari hadis Anas bin Malik, riwayat Tirmizi, hadisnya panjang. Jadi kesimpulan hadis ini, imam itu berlanjut terus pimpin sholat. Namun di dalam menjalankan tugasnya sebagai imam, ada yang tidak biasa yang dilakukan oleh imam yang lain. Maksudnya tidak umum seorang imam melakukan itu. Hanya imam yang ada di Masjid Kuba yang begitu caranya. Apa itu caranya? Apa kebiasaannya? Pak imam itu kalau pimpin sholat, baik sholat fardu, apalagi sholat sunnah, beliau pimpin sholat di tiap rakaat pertama atau tiap rakaat. Kalau sholat jahar kan kedengaran, kalau dikeraskan seperti isya subuh, kedengaran itu bacaannya. Maghrib kedengaran. Karena ketahuan oleh jamaah, maka hampir semua jamaah minta. Apa yang dilakukan oleh Pak Imam? Setelah selesai baca Fatihah, dia baca dulu Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Setelah Al-Ikhlas ditambah lagi 1 surah. Berarti rata-rata 2 surah dalam 1 rakaat. Ini yang terjadi terus-menerus, sehingga jamaah minta, Pak Imam tidak bisa dipilih 1 saja, Al-Ikhlas saja atau surah yang lain. Kalau Al-Ikhlas saja di rakaat pertama pendek sekali, Pak, hanya 4 ayat. Tapi dia tambah. Apa jawaban Pak Imam? Kalau kalian semua mau menjadi saya imam, jangan tegur saya, jangan larang saya. Dan kalau kamu tidak senang dengan cara saya akan tinggalkan kamu. Saya tidak mau jadi imam di sini. Tapi jemaah tidak mau kalau bukan dia jadi imam, karena dia yang terbaik di waktu itu. Ini di zaman Rasulullah. Suatu saat Rasulullah datang di masjid itu, di Masjid Kuba, dilapor oleh jamaah dengan caranya beliau. Pak Imam dipanggil oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Ditanya, apa yang mencegah kamu dan apa yang mendorong kamu dengan caramu itu selalu baca Al-Ikhlas? Pak Imam menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sangat cinta pada surah ini, Qul huwallahu ahad. Tidak bisa saya tinggalkan ya Rasulullah. Kalau saya disuruh tinggalkan, saya akan tinggalkan jadi imam. Sehingga setelah itu Rasulullah langsung jawab, dengan cintamu pada Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, kamu akan masuk surga. Jadi jaminannya orang baca Al-Ikhlas, apakah di dalam sholat ada di luar sholat, itu surga, Pak. Surga, siapa bilang? Rasulullah. Jadi jangan kita pernah ragu. Yang jarang terjadi ini di kampung kita, di daerah kita, di Indonesia, atau di mana, tidak ada yang seperti itu. Pak Al-Ikhlas dulu baru tambah surat. Tapi itu benar, karena tidak disalahkan oleh Rasulullah. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Yang kita biasa baca itu di witir 3 surat. Bisa Rasulullah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beliau ini Pak Imam di Masjid Kuba, di sholat fardu juga. Jadi silakan kita. Jadi tidak ada salahnya. Jangankan 2 surat, 1 ayat bisa diulang-ulang dalam 1 sholat. Asal jangan Al-Fatihah dipotong. Kalau Al-Fatihah tidak boleh, alhamdulillahirrahmanirrahim, Al-Akbar, tidak bisa. Tidak pernah itu orang sholat Al-Fatihah sebotol saja, tidak ada. Karena dia rukun. Itulah. Di suatu saat Rasulullah jalan bersama Abu Hurairah. Di satu tempat didengar orang baca Al-Ikhlas. Dan Rasulullah menjawab, mengatakan pada Abu Hurairah, wajibat. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wajibat? Dijawab oleh Rasulullah, wajib masuk surga. Wajib masuk surga, Pak. Apa kita mau masuk surga atau tidak mau? Di akhirat hanya 2 tempat, hanya surga dan neraka. Ini dirisaukan oleh Rasulullah umatnya, sehingga Allah menurunkan surah ini dan memberikan kepada Rasulullah, sampaikan pada umatmu, hai Muhammad, jangan pada tinggalkan surah ini. Apa ketika jalan-jalan, duduk-duduk, baring-baring di atas kendaraan atau mau naik kendaraan, dibaca, Pak. Ini doa kalau mau naik kendaraan juga dibaca 3 kali paling kurang. Di atas motor, mau berangkat baca dulu di rumah, di dalam perjalanan baca lagi, tiba di tujuan baca lagi. Ini tanda cinta kita pada suatu surah. Sama manusia, kalau cinta pada manusia pasti selalu dia ingat, sebut-sebut namanya. Pasti orang tanya, mengapa anak kamu sebut-sebut terus itu? Saya cinta, Pak. Dilamarkan. Sama surah ini. Jadi jaminan surah Al-Ikhlas adalah surga. Jadi mari kita mohon kepada Allah, semoga surah ini bisa kita amalkan, Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah meringankan hati kita untuk senantiasa membacanya, baik keras maupun sir. Yang kedua, utamanya juga mungkin di daerah kita, di negara kita Indonesia, terkhusus di bawahnya. Saya, Pak, lahir di Jeneponto. Saya ingat orang tua saya di kampung dulu. Saya sudah mulai sholat mungkin sebelum tahun 70. Mulai 71 saya sudah berjamaah terus, Pak, sampai sekarang. Itu di kampung saya dulu, saya ingat kalau Ramadan, kalau tarawih itu dulu umumnya apa, tarawih itu 20 rakaat. Mungkin di bawah juga begitu dulu. Saya masih sempat dapat di bawah ini yang 20 rakaat dulu tahun 83 sekitar Mandua. Saya sempat ceramah di situ 20, tapi alhamdulillah begitu cepat. Nah, kalian 8. Iya. Imam dulu di kampung saya, Pak, masih juga belum terlalu banyak dulu. Itu yang dibaca. Di rakaat pertama surah lain seperti Al-Agung. Rakaat kedua Al-Ikhlas.
Berikut lagi, rakaat pertama surah lain, rakaat kedua Al-Ikhlas sampai pertengahan Ramadan. Al-Ikhlas tuh itu saya ingat. Setelah dikunut 16 ke atas, di rakaat kedua dia baca apa itu? Nazalna. Itu imam-imam saya di kampung, dan sempat saya lihat juga di tempat lain. Ternyata ini hikmahnya. Coba kalau kita baca 20 rakaat berapa kali baca Al-Ikhlas? Ya, Pak. Ada hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a surah Al-Ikhlas marratan. Siapa membaca surah Al-Ikhlas satu kali, faka'annama qara'a thulutsal Quran. Dia sama membaca Quran sepertiga Quran. Sepertiga Quran itu berapa? Kurang berapa juz? 30 juz. Kalau sepertiga 10 juz. Ini Rasulullah bilang siapa baca satu kali, dia sama membaca Quran 30 juz. Bisa kita baca sekarang 30 juz sebelum pulang. Jangan 10 juz, bisa tamat 3 kali saja baru kita pulang. Oman qara'a marratain. Siapa membaca 2 kali, faka'annama thulutsal Quran. Dia sama membaca Quran 2/3 Quran, berarti 20 juz, 2 kali dibaca. Oman qara'a salasa marratin. Saya membaca 3 kali, faka'annama qara'a Qur'ana kullah. Dia sama membaca Quran seluruhnya, berarti 30 juz. Subhanallah. Percaya tidak? Ini dari Rasul. Kita mau amalkan terserah. Saya sudah sampaikan, saya sudah bebas. Apa bukti lain kalau di dunia ini juga Allah berikan kita yang seperti itu? Sedikit kita kerja atau sedikit kita lakukan, sedikit kita tanam, hasilnya banyak. Apa itu? Itu dunia. Coba orang petani sawah yang ada sawahnya, apa ditanam di sawah? Padi. Ya. Padi satu butir tumbuh satu ini beranak lagi sampai mungkin ada nanti sampai 20 anak. Ini satu biji kabar tumbuh beranak sampai 20. Yang 20 ini satu bulir bukan satu biji, tapi mungkin puluhan juga. Bayangkan petani itu kalau nanam dan jadi padinya, satu ember saja dibawa ke sawah, ditabur, setelah berhasil satu truk Pak hasilnya. Ini juga sama tadi, ini satu kali dibaca Al-Ikhlas sama membaca 20 juz, 10 juz. Ini satu biji. Coba kalau Allah hanya jadikan satu biji, 2 biji, itu 2 kali lipat. Satu biji, 2 biji, 2 kali lipat. Berarti kalau satu embernya 2 ember. Bisa Allah sayangnya pada kita, Allah sayangnya Allah pada kita sebagai makanan untuk menguatkan tubuh kita untuk beribadah. Hasilnya dilipat-lipat ganda kamu lihat. Ya. Sama tanam pohon, satu kali tanam pohon berbuah begitu banyak buahnya. Tidak sama ya kalau ternak. Kalau ternak juga beranak, satu kali beranak 20 anak, wah. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan kita mengira bahwa kalau ada hal yang mungkin ada di otak kita tidak akan terjadi. Ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, kita harus senantiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi saya Pak ada di sini bukan mau saya. Saya ceramah di sini bukan mau saya. Saya katakan ini bukan mau saya Pak. Ini atas izin Allah. Kadang-kadang itu saya berangkat di rumah ceramah saya ini. Kok tiba di itu bukan itu? Jadi salah satu jalan untuk menyerahkan diri kita kepada Allah, mau sholat ucapan itu. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidak sempurna, ya itulah kemampuan saya Allah. Iya. Tidak ada daya dan kekuatan kita, tidak ada Pak. Jangan kita sombong. Sekuat apapun kita, seapapun kita, sekaya apapun kita, kalau bukan isi Allah tidak bisa.
Saya Pak kalau pergi si Allah mungkin tidak ketemu kita. Saya sudah 2 kali stroke, 2 kali stroke. Pernah saya stroke di sampai ini puskesmas Patampon. Sementara kasih jalan mobil, langsung jatuh ini tangan saya dan kaki ini tidak. Tapi asal izin Allah, Allah masih sehatkan kembali, walaupun tidak seperti semula. Iya. Tapi itu disyukuri. Jadi itu diingat Pak. Kalau perlu, ini dipelajari. Di ibadah-ibadah itu dipelajari apa yang kita lakukan. Saya awalnya hanya la haula wala quwwata illa billah. Saya tambah lagi sebelum sholat saya baca la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Baru kita sholat, penyerahan kepada Allah. Dan kita harus ingat itu. Insya Allah akan ada hikmahnya. Yang terakhir, sudah 20 menit. Ini ada kebiasaan sebagian jamaah, apakah ada di sini atau di tempat lain, sering ada saya lihat di dalam sholat tarawih itu masih banyak, masih ada yang ikut mungkin sampai selesai 8 rakaat. Tapi setelah itu masuk sholat witir banyak orang pulang. Itu tidak salah kalau pulang, siapa tahu mau sholat witir di rumahnya. Kalau benar ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ini ada hadis Rasulullah, man qama imamah, siapa yang salat mendirikan sholat malam bersama imam, hatta yasri dan sari, sampai selesai. Jadi dia ikut sholatnya Pak Imam mulai tarawih sampai witir. Kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia akan dicatat baginya sama sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita ikuti imam mulai tarawih sampai selesai witir, kata Rasulullah, kita mendapat pahala sama sholat malam, mendirikan sholat malam 1 malam penuh. Ini baru saya dapat hadisnya. Karena banyak orang pulang. Ya kalau memang ada keperluan lain, ada masalah, ya silakan. Tapi kalau tidak ada juga, ini yang kita kejar, yang begini-begini nih, yang parahnya banyak. Karena kita mau mati. Itu modal kita untuk hidup di akhirat. Jadi mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sisa Ramadan yang masih tersisa, mari kita maksimalkan ibadah kita. Baca Quran. Ada juga kebiasaan sebagian orang, kalau lagi-lagi jarang saya lihat, kalau ceramah orang, ada itu sebagian jamaah mengaji juga, cerita juga. Jadi selesai ini tanya apa ceramahnya, ya itulah. Jadi mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri saya yang berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.